Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Gina Kalisa dengan NIM 245111036 dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu gempa bumi yang berada di Sumatera Barat. Gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran bumi yang terjadi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Nah, di sini pada kali ini saya akan membahas gempa yang berada di Sumatera Barat. Histori gempa yang berada di Sumatera Barat. Yang pertama, pada tanggal 26 Agustus 1835, gempa yang berada di Padang yang berdampak kerusakan ringan dan retakan pada bangunan. 5 Juli 1940, gempa yang berada di Siri-Siri, Sumatera Barat. 28 Juni 1926, lokasi gempa ini berpusat di Padang Panjang yang dampaknya lebih dari 354 orang meninggal dunia. Keempat, 4 Februari 1971, lokasi gempa di Sumatera Utara dengan magnitudo 6,3 menyebabkan bangunan rusak di Pasaman. Yang kelima, 8 Maret 1977, lokasi gempa di Pasaman, dampaknya ini menimbulkan kerusakan 737 rumah di Sinurat. Oke, yang keenam, 7 Oktober 1995, menyebabkan 8 orang dinyatakan tewas, 558 orang luka berat, dan 1.310 orang luka ringan. Ketujuh, 16 Februari 2004, dengan kekuatan magnitudo 5,6 mengakibatkan 6 orang meninggal dan 70 rumah rusak. 8. 22 Februari 2004, lokasi gempa berada di pesisir selatan dengan skala 6 mengakibatkan 1 orang meninggal, 1 luka-luka berat, dan 151 bangunan dan rumah rusak. Yang ke-9, 30 September 2009. Pada saat itu, Sumatera Barat diguncang gempa dekat dengan Padang Pariaman dengan skala Richter 7,6. 25 Oktober 2010. Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010 terjadi pada 25 Oktober. Gempa bumi terjadi di lepas pantai Sumatera. 25 Februari 2022, mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan jenis gempa kerak bumi dangkal akibat aktivitas patahan aktif sesar Semangko, tepatnya pada segmen Talamau yang belum terpetakan. Alasan berpotensi gempa bumi. 1. Terletak pada lempeng tektonik Eurasia. 2. Zona subduksi lempeng tektonik. 3. Aktivitas vulkanik. 4. Peningkatan aktivitas vulkanik. 5. Lokasi dekat Samudra Hindia. 6. Patahan Sumatera. Dampak fisik yang terjadi. 1. Kerusakan bangunan, seperti rumah dan bangunan publik, runtuhnya rumah, sekolah, rumah sakit, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Kedua, pencemaran lingkungan. Air menjadi tercemar, gempa dapat merusak fasilitas pengolahan air atau mencemari sumber air bersih. Selanjutnya adalah dampak ekonomi, meliputi kerugian langsung seperti kerusakan properti. 2. Gangguan aktivitas ekonomi, penurunan produktivitas. Ketiga, dampak pada sektor keuangan, seperti kerugian asuransi. Dampak sosial, meliputi korban jiwa dan luka-luka, seperti kehilangan nyawa. 2. Kehilangan tempat tinggal, pengungsi, ribuan hingga jutaan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur. 3. Gangguan psikologis dan emosional, seperti trauma, banyak korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Natural service, ini meliputi hal positif yang terjadi pasca gempa bumi terjadi. 1. Penyerapan air dan pengendalian banjir, hutan dan vegetasi. Pohon dan tanaman membantu menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir yang sering terjadi akibat perubahan landscape dan retakan tanah. Kedua, penyediaan air bersih, seperti sumber mata air dan sungai, sumber air alami,
yang menjadi sumber vital untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Berikut upaya pencegahan. 1. Perencanaan tata ruang. 2. Pembangunan infrastruktur tahan gempa. 3. Sistem peringatan dini. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.